Saya tidak bertanggung jawab atas keselamatan diri Anda kalau Anda pure meniru saya. Instagram itu sebenarnya dibuat untuk anak-anak orang kaya sebenarnya. Merah putih. Merah putih. Gimana kabarnya kalian hari ini? Hello, good morning. Today is Friday. 14 August 2025. Now time is about 9:30 a.m. We meet again at What the Fit with the Fit today. Ini situasi terakhir di sini hari ini di studio Alan kita ya. Banyak bendera merah putih dikibarkan di sekitar sini. Karena sekarang adalah hari kemerdekaan. Sekarang adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Ke-70 ya? 70. 80 ding. Ke-80 ya kan 25. Nah, ini bersamaan dengan hari ulang tahun ibu saya yang ke-80. Beda 2 hari ya. Hari kemerdekaan 17 Agustus dan ibuku tanggal 19 Agustus. Oke. Seperti biasa, hari Kamis kemarin aku sudah posting ke Coachella Sandra tentang red flag pelatih. Bisa dibaca ya, karena saya membaca di Dread itu, tapi kebanyakan pelatih Pilates ya. Pelatih Pilates seperti itu, dan tentunya itu bagian dari pelatih juga kan ya. Mungkin saya kurang tahu, cuman memang tidak semua pelatih itu sadar bahwa pentingnya assessment. Ya, assessment sebelum melatih secara fisik seseorang. Ya. Saya tidak tahu kalau di kelas grup apakah ada assessment juga. Harusnya ada ya, itu sudah menjadi SOP ya harusnya ya. Karena itu kalau memang Anda ingin berlatih secara fisik ya memang Anda cari tempat yang proper ya, yang mungkin agak mahal tapi pelayanannya lebih bagus, lebih manusiawi seperti itu ya. Harga biasanya tidak bohong. Tapi akan sayang sekali kalau sudah bayar mahal tapi pelayanannya kurang baik gitu ya, akan sayang sekali. Akan sangat disayangkan sekali. Oke. Ini outfit saya hari ini. Saya nanti akan foto full body ya. Oke, jadi tentang red flag pelatih, dan itu bisa berkembang nanti, bisa dinamis ya itu ya, bisa bertambah lagi nanti poin-poinnya gitu dengan seiring dengan perkembangan fitness industri di Indonesia akan makin berkembang. Karena memang manusia itu kan juga dinamis, pasti permasalahannya juga akan dinamis juga. Akan berkembang lagi dan akan menjadi suatu sistem yang semakin menyempurnakan diri ya. Walaupun Indonesia ya you know lah kayak apa gitu ya, cuman ya kita perbaiki pelan-pelan daripada tidak sama sekali, bukan? Kira-kira seperti itu. Sekarang udaranya sejuk, angin berhembus cukup sejuk ya, saya suka sekali. Ini adalah favorit cuaca saya, mataharinya cukup terik, tapi udaranya sejuk, jadi cucian tuh cepat kering gitu ya. Kita keluarin cucian sebentar 5 jam sudah kering, bisa gantian dengan cucian baru lainnya. Jadi sering nyuci deh ya, waduh kerjaan baru lagi, enggak ya. Tapi memang kalau cuaca kayak gini jadi sering ganti baju karena kan ya keringetan juga kayak gitu. Oke. Itu tadi tentang Dread di Coachella Sandra, silakan ya. Kemudian gimana nih dunia hiburan nih? Oke, untuk hiburan menarik sekali. Saya baru nonton Wednesday dan saya sangat terhibur sekali. Baru 4 episode ya, kita tunggu aja September nanti. Saya sangat terhibur sekali dengan Wednesday yang season 2 ini. Sebelumnya yang season 1 saya nggak terlalu banyak nonton ya. Tapi season 2 ini sangat menarik sekali, sangat terhibur dan lebih mengetahui sisi lain dari Wednesday yang sedikit banyak saya merasa tersindir ya. Kok kayak merasa termirroring saya ini ya. Kayak Wednesday ini aku banget gitu.
Jadi aku banget Wednesday ya. Jadi saat nonton itu kayak senyum-senyum sendiri lah. Apa contohnya kira-kira? Banyak lah ya. Banyak sekali karakter Wednesday itu yang sedikit banyak mewakili diri saya. Tapi memang saya memang oleh kakak saya sendiri juga selalu diidentikan sebagai wanita yang jarang tersenyum ya. Saya memang potongannya itu potongan melerok gitu. Potongan saya memang dari dulu itu potongan yang asem gitu ya, kayak judes gitu ya. Kakak pertama saya tuh memang kayak gitu. Istilahnya bahasa Jawanya tuh metotak-metotok gitu ya. Memang itu saya. Kenapa seperti itu coba? Sebenarnya itu ya karena sejak kecil memang terkondisi seperti itu ya. Kalau saya sih itu karena saya sejak kecil sudah sering dikecewakan, jujur li, sehingga saya tidak menjadi anak kecil yang seperti anak kecil pada umumnya gitu ya. Tapi saya bersyukur waktu kecil, waktu SD juga saya nggak ada kesulitan untuk bergaul ya. Saya dicintai oleh teman-teman saya seperti itu. Mungkin sejak kecil juga saya sudah stoik ya, sudah stoicism ya, sejak kecil. Oke, itu Wednesday dan kemiripannya dengan karakter saya, sehingga saya merasa terpanggil untuk mengikutinya lebih lanjut ya. Yang pertama, yang kedua, untuk film selanjutnya sekarang lagi nyimak ini nih, Wednesday, kemudian Mercy for None, sekarang baru mulai nih ya. Setelah Trigger selesai, yang menurut saya cukup bagus ya, Trigger. Semoga ada Trigger season 2 ya. Semoga ada Trigger season 2, keren banget ya. Nah, sekarang lagi nyoba untuk Mercy for None. Okay. Memang beberapa hari ini saya menyibukkan dengan streaming karena merindukan aura nonton ya. Kemudian juga kemarin saya nonton YouTube di Close the Door, di Deddy Corbuzier, bintang tamunya Theoderic. Bagus sekali, silakan disimak, dan itu menurut saya cukup mewakili diri saya juga ya, sebagai content creator yang datang dari kalangan orang biasa gitu ya, yang tidak bisa dipaksa-paksa sesuai sejajar atau semirip dengan content creator yang kelahiran anak-anak orang kaya gitu ya. Dan makin kesini saya tuh sadar bahwa ternyata mungkin Instagram itu sebenarnya dibuat untuk anak-anak orang kaya sebenarnya, yang kelebihan duit, yang udah punya HP, kemudian kuotanya itu ya buat seneng-seneng kayak gitu kan. Beda sama saya, kuota itu untuk kerja gitu ya. Kalau anak orang kaya kuotanya buat seneng-seneng, buat nonton hiburan, kemudian buat apa lagi. Saya juga hiburan juga sih. Tapi kalau untuk budget untuk jalan-jalan, untuk itu saya terus terang karena gak ada niat juga. Sebenarnya di Malang itu juga banyak kok ya. Di Malang aja saya belum explore itu ya. Jadi kesimpulan saya sepertinya Instagram itu memang buat anak-anak orang kaya gitu. Jadi ketika ada saya baca di thread itu juga ada yang bilang, kenapa sih harus ada niche gitu ya? Kenapa sih harus ada monetisasi? Ya nggak semua orang itu sekaya Anda Mbak. Nggak semua orang itu orang tuanya kaya kayak Anda gitu. Jadi ya memang ada orang-orang atau anak-anak content creator yang seperti saya gitu. Jadi semata tidak untuk hiburan tapi juga nyari duit. Karena kita generasi perintis ya. Semoga makin banyak content creator yang bermunculan ya, yang semakin menormalisasi gaya hidup yang realistis dan sederhana di media sosial. Ya, sebenarnya in this economy fashion, kemudian variety estetik adalah pemberontakan saya terhadap Indonesian Dream, bukan ya, yang akhirnya menjerumuskan Anda pada pinjol, pada hutang, pada apa lagi, pada hal-hal yang justru menyiksa diri Anda dan bukan mewakili diri Anda sebenarnya. Seperti itu ya. Dan sepertinya tidak banyak orang suka.
tidak banyak orang suka, ya nggak apa-apa gitu. Setidaknya saya di offline saya bahagia gitu ya. Saya lakukan ini dengan bahagia. Saya tidak memaksakan diri saya. Dan akan kita lihat nanti akan jadi apa saya nanti ya dengan sikap ke apa adanya saya, kemudian juga keontentikan saya. Akan kita lihat nanti kayak apa. Saya juga trial error juga nih. Kalau saya begini gimana nanti ya? Kita lihat saja nanti. Istilahnya orang seperti saya, yang pertama harus kuat ya. Bahkan saya menyarankan jangan seperti saya gitu. Kalau Anda nggak kuat, saya nggak berani jamin ya Anda akan bisa bertahan hidup ya. Jadi kalau Anda ingin seperti saya, pastikan offline Anda baik dulu. Hidup Anda di offline harus baik dulu ya. Harus secure dulu, baru Anda bisa trial error di media sosial. Karena kalau tidak, Anda bisa goncang sendiri gitu. Anda harus kuat dulu secara fondasi di offline, baru Anda bisa menguji coba metode-metode di media sosial. Dan jangan Anda mempertaruhkan hidup Anda di media sosial karena itu akan sangat berbahaya. Bahkan Anda bisa mengorbankan nyawa Anda demi media sosial. Itu satu hal yang justru saya perangi. Saya tidak akan mengorbankan hidup saya di media sosial. Kecuali untuk trial error, bukan error ya. Kecuali untuk percobaan gitu. Sebelum Anda meniru saya, pastikan Anda konsultasi dengan saya dulu ya. Konsultasi dulu ya. Saya tidak bertanggung jawab atas keselamatan diri Anda kalau Anda pure meniru saya. Oke, kira-kira seperti itu. Tapi kalau memang apa yang saya lakukan ini membuka banyak mata, kemudian membuka kesadaran banyak orang, ya kan itu bagus ya. Justru itu ada tujuan saya, untuk mempermudah hidup orang ya. Anda bisa estetik dalam kesederhanaan, Anda bisa estetik dalam apa adanya Anda selama Anda kreatif seperti itu. Kira-kira demikian pesan yang ingin saya sampaikan ya. Intinya bisa dibantu dengan menonton YouTube kemarin, itu benar-benar membuka mata ya, terutama bagi Anda juga anak-anak orang kaya gitu, agar Anda bisa melihat POV orang lain yang tidak sama dengan Anda, bahwa tidak semua orang itu seberuntung Anda gitu ya. Tidak semua orang itu hidupnya kayak Anda gitu loh. Dan menurut saya itu Anda perlu tahu itu, agar Anda juga hidupnya selain kaya secara ekonomi juga kaya jiwa gitu ya. Agar hidup Anda meskipun Anda orang kaya nggak marah-marah terus gitu kan. Nah itu kemarin tuh bagus banget tuh. Orang kaya itu ada dua ya, kaya hati dan juga kaya ekonomi. Orang kaya ekonomi belum tentu hatinya bahagia loh ya. Kalau dari dalamnya sendiri dia tidak mengayakan dirinya. Yang bagus itu ya kaya ekonomi, kaya hati gitu. Ini mungkin yang di apa ya istilahnya, yang dijalani oleh old money itu seperti itu. Old money itu mereka itu kaya hati dan kaya ekonomi gitu. Sedangkan orang kaya tapi yang marah-marah sepertinya mereka OKB gitu ya. OKB gitu yang baru punya uang berapa itu merasa dirinya kaya dan merasa sangat menguasai dunia gitu. Walaupun itu memang perlu proses juga ya. Prosesnya jadi OKB untuk jadi orang kaya yang benar settle gitu. Di sisi lain ada juga orang yang secara ekonomi dia biasa aja tapi punya kaya jiwa sehingga dia bisa mengimbangi ya ketenangan orang-orang yang sudah kaya kayak gitu. Dan buat saya itu blessing ya. Intinya miliki kaya hati dulu. Kalau Anda udah kaya hati, Anda kaya ekonomi, itu memang nikmat sekali ya. Kayak kemarin juga disampaikan juga, kalau misalnya Anda sudah jadi pengusaha dari nol sejak dini, kemudian jadi content creator, itu bisa dikatakan cukup mudah. Walaupun untuk menggait follower
nggak gampang juga, tapi Anda melakukannya dengan senang hati gitu ya. Ya mudahnya di situ. Setidaknya bisa memberi impact pada kehidupan orang lain gitu ya. Walaupun mungkin secara follower lama sekali. Dibanding dengan konten kreator yang jadi pengusaha kayak gitu. Ini berdasarkan pembicaraan kemarin ya di Close the Door ya. Saya mungkin terlihat tidak punya teman gitu, tapi tontonan saya ya talk show seperti itu. Jadi buat saya, otak saya itu udah cukup sibuk gitu ya. Seperti yang dia katakan Wednesday kemarin, kesendirian yang menyibukkan. Jadi seminggu ini saya menemukan banyak hal yang bisa menerjemahkan diri saya, dan itu sangat menghibur sekali ya. Tayangan di YouTube kemarin di Deddy Corbuzier, Theo Derek, dan Wednesday itu minggu yang sangat menghibur sekali setelah mengalami banyak rough weeks ya saya. Oke, wow, sudah 20 menit kita ngobrol ngalor ngidul. Sepertinya saya harus jalan-jalan lagi. Ini sekarang udaranya masih sejuk ya, masih sejuk sekarang pukul pantesan sekarang belum sampai jam 10 juga sih ya. Jadi memang udaranya masih sejuk di sini. Oke? Sampai di sini dulu obrolan kita pada hari ini. Saya mau lanjut jalan-jalan ke sana lagi. Oke? Thank you for watching. See you. Thank you.